Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya kalau sedang puasa sunnah lalu bertamu ke rumah seseorang dan kita disediakan makan? Boleh nggak kita batalin puasa sunnah kita? Atau sebaliknya, kita yang didatangi tamu lalu kita sediakan makan dan rasanya nggak enak kalau cuman tamu yang makan, kita nggak makan. Apakah boleh kita membatalkan puasa sunnah kita? Nah, insya Allah kita bahas pada video kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, membatalkan puasa sunnah itu sebenarnya seluruh ulama 4 mazhab sepakat tentang bolehnya puasa sunnah dibatalkan kalau pembatalan itu disebabkan karena ada uzur. Ya, sebab dia sakit, kelelahan yang tinggi, capek yang berlebihan mungkin, atau khawatir dengan kesehatannya, tentu membatalkan itu bukan lagi jadi boleh, bisa jadi wajib. Karena kalau nggak dibatalin justru membahayakan dirinya. Itu kalau membatalkan sebab ada uzurnya. Nah, yang jadi masalah tuh kalau pembatalan itu terjadi tidak ada uzurnya, artinya bukan karena sakit, bukan karena kelelahan, ya karena kagak enak aja gitu. Kita bertamu ke rumah orang atau kita bertandang ke suatu kondangan begitu ya, kita enggak ini, itu yang jadi masalah. Nah, jadi itu ya masalahnya. Pertama, ada uzur dengan tidak ada uzur. Ketika ada uzur semua sepakat boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada uzur nih, gitu, apakah kemudian dibolehkan? Pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa nggak boleh kita membatalkan puasa sunnah. Ini pendapatnya Ahnaf, Imam Abi Hanifah, dan juga kebanyakan ulama Al-Malikiyah. Jadi puasa sunnah itu nggak boleh dibatalin, dan kalau itu dibatalin wajib diqodho. Hari Senin nih kita puasa sunnah Senin atau puasa Syawal, kemudian kita batalin, maka kita wajib qodho Senin di hari Senin yang lalu, di hari Senin yang besok, atau besok hari Selasanya kita qodho. Ditanya Selasa puasa apaan? Puasa qodho. Qodho apa? Qodho Senin gitu kan ya. Kenapa kemudian ada larangan membatalkan puasa sunnah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 33 mengatakan la tubtilu amalakum. Nggak boleh kita membatalkan amal kali ini. Kita sudah masuk ke amal ibadah puasa. Kalau sudah lewat subuh kita sudah masuk ke amal ibadahnya. Jangan sekali-kali batal, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kenapa harus diqodho? Ada riwayat dari Al-Malikiyah, riwayat dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Beliau menceritakan tentang Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Hafsah, dua istri Nabi Muhammad SAW yang membatalkan puasa sunnahnya. Lalu kata Nabi Muhammad, iqdiya yauman makana, ganti ya puasa sunnah kalian yauman makana, di hari lain gitu. Jadi ada perintah dari Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah, kalau emang puasa sunnah boleh nggak dibatalin, ya maksudnya boleh dibatalin, nggak ada masalah. Nabi Muhammad ya udahlah, batal aja, namanya juga puasa sunnah. Tapi enggak, justru Nabi Muhammad menyuruh keduanya untuk mengqodho puasa tersebut di hari yang lain. Nah, ada lagi nih hadis riwayat Imam Muslim, idza du'a ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian dipanggil, diundang untuk makan oleh saudaranya, maka datang aja. Fa in kana muftiran, kalau dia enggak puasa, falyakul, makan. Wa in kana shaiman, tapi kalau puasa falyusolli, cukup doakan tuan rumah aja. Kalau emang batalin puasa boleh gara-gara dihidangkan makan Nabi Muhammad nyuruhnya. Tapi Nabi Muhammad kalau nggak puasa makan, tapi kalau lagi puasa falyusolli, doain aja, doain tuan rumah, minta maaf pertama, kemudian doain lah, mudah-mudahan berkah nih keluarga, anak pada sehat, rezeki lancar, panjang umur gitu. Tapi saya nggak bisa makan karena saya lagi puasa gitu. Ini pendapat pertama, bahwa tidak boleh membatalkan puasa sunnah, dan kalau dibatalin wajib qodho. Nah, ada pendapat kedua, ini pendapatnya Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh membatalkan puasa sunnah secara mutlak, artinya nggak ada alasan pun nggak ada masalah, tanpa qodho, nggak usah diqodho ntar kalau dibatalin. Kenapa? Ya, Sayyidah Aisyah dalam riwayat Imam Muslim itu pernah cerita. Jadi suatu hari Nabi Muhammad pernah masuk rumah, ditanya apakah kalian punya makanan, kata saya nggak punya. Nabi Muhammad kalau gitu mengatakan, kalau gitu saya puasa aja dah. Lalu di hari lain
Summa atana yauman akhar, kemudian di hari lain begitu Nabi Muhammad datang ke rumah kami, ke rumah Sayyidah Aisyah, maksudnya fakulna, kemudian kita katakan dialana haisun, ya Rasul, kita dikasih hais nih, ada tetangga yang ngasih hais. Hais itu kurma yang dicampur dengan keju dan tepung, semacam acar yang dicampur untuk cocolan roti gitu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, arini, coba saya lihat. Falaqad asbahtu saiman, saya sih tadi pagi udah niat puasa, cuman ada makan, ya udah makan. Jadi Nabi Muhammad memakan pemberian itu acar yang diberikan oleh tetangganya ketika dia lagi puasa. Jadi kata Nabi Muhammad, saya sudah puasa dari pagi, cuman ada makanan, makan. Ini Nabi Muhammad membatalkan puasanya secara mutlak tanpa ulur. Sebab apa? Sebab dihadiahi, dikasih makanan oleh tetangganya. Berarti ada dua hadis yang saling bertentangan, kan begitu. Ini yang dipakai. Kemudian Nabi Muhammad juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan, as-shaimul mutatawwi'u aminu nafsihi insya'a shama wa insya'a aftar. Orang yang puasa sunnah itu dia aminu nafsihi, dia itu penjaga dirinya sendiri. Insya'a sham wa insya'a aftar. Kalau emang dia mau puasa silahkan terusin, kalau dia mau batalin juga nggak ada masalah. Jadi kita ini adalah penjaga diri kita sendiri ketika sedang berpuasa. Mau terusin silahkan, nggak terusin nggak. Hadis ini yang kemudian dipakai oleh ulama Asy-Syafi'i sebagai dalil boleh kita batalin puasa sunnah kita, nggak ada masalah. Terus bagaimana kemudian ada hadis yang nyuruh qadha? Nah, hukum qadha itu sama seperti al-maqdi alaihi, seperti ibadah yang diqadhakan. Qadha itu kan pengganti. Pengganti hukumnya sama seperti yang digantikan. Dalam hal ini kan puasa sunnah hukumnya. Maka perintah qadha pun hukumnya juga sunnah, bukan kewajiban. Masa perintah sunnah qadhanya jadi wajib, kan nggak susah dipikirinnya kan. Jadi maksudnya karena ini ibadah sunnah maka penggantinya pun hukumnya sunnah. Jadi perintah Nabi Muhammad terhadap Sayyidah Aisyah dan Hafsah itu perintahnya kita turunkan jadi sebuah kesunahan, bukan kewajiban. Nah, dari dua pendapat ini kira-kira gimana Ustaz? Kalau saya sih kira-kira aja, kira-kira gimana maksudnya? Jadi kalau kita sedang puasa sunnah, kemudian kita bertamu ke rumah tertentu, rumah kawan kita, sahabat kita, dan dia dengan kedatangan kita, dia menyiapkan banyak hal. Yang mestinya dia nggak ngeluarin duit buat beli nasi, dia beli nasi. Yang mestinya dia nggak potong kambing, dia potong kambing gara-gara menyambut kita. Yang mestinya dia nggak nyiapin makan, dia nyiapin makan. Itu kan ngerepotin tuh. Maka akan sangat sakit hati kalau si tuan rumah makanannya nggak dimakan, sebab kita puasa sunnah. Kenapa? Dia udah ngerepotin dirinya dari pagi sampai siang buat nyiapin makanan. Kalau kita nggak makan kan kesian, itu menyakiti hati. Maka dalam hal ini pendapat kedua nih aman nih kita amalkan. Nah, tapi kalau tuan rumah yang kita datangi adalah orang yang memang makanannya tuh nggak datang kita, makanan udah ada. Kayak makanan toples, permen-permenan itu kan gak kudu nunggu tamu, emang tiap hari di rumah ada kan gitu. Artinya mereka tuh tidak mengeluarkan effort yang besar untuk menyambut kedatangan tamu, biasa-biasa aja. Maka kita nolak, toples kagak dibuka tuh, lagi puasa mas, kan gitu. Itu nggak nyakitin hati. Kenapa? Dia nggak berusaha keras untuk menyiapkan hidangan ketika tamu datang. Beda sama tahun di tuan rumah yang tadi, dia motong ayam, dia motong bebek dan seterusnya kan gitu. Maka kira-kira aja. Begitu juga kalau kondangan. Kalau kondangan kan nggak datang kita, emang namanya kondangan mah nyiapin makanan kan gitu. Jadi jangan terlalu lebay begitu ya. Jadi itu terkait dengan orang batalin puasa sunnah ketika dia sedang berpuasa sunnah, apakah boleh atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.